Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Firda Nadia Aulia dari Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas A. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurban yang berkaitan dengan Idul Adha 1444 Hijriyah. Pengertian kurban itu berasal dari bahasa Arab karabayu karibu kurbanan karibun yang artinya dekat. Dengan begitu, sahabat karib berarti teman dekat. Makna kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Halang mendekatkan itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, dan lain-lainnya secara berlebihan. Dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat dalam menjalani hidup. Untuk itu, harus selalu menjalin kedekatan dengan Allah SWT dan merasakan kebersamaan dengannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya, maka Allah memberikan metode dan bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa salat dan zikir, agar kapal kehidupan tidak salah arah. Bagi yang menyatakan bahwa hukum kurban ialah wajib, dilandaskan oleh Qis Al-Kautsar ayat kedua. Bagi sebagian ulama yang menetapkan bahwa hukum ibadah kurban adalah sunnah-sunnah muakkad yakni dilandasi oleh hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Sejarah berkurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim AS yang akan menyembelih anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail AS. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim AS telah memasuki usia 86 tahun namun beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Lantas beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salah." Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dengan memberikan kabar gembira berupa akan lahirnya seorang anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim AS sangat bersyukur atas kelahiran putra Ismail. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya. Mimpi itu tentu membuatnya gundah gulana. Dengan berat hati beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail dan meminta pendapatnya. Nabi Ismail menjawab dengan penuh ketaatan, "Hai Bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Asy-Syaffat ayat ke-102. Tatkala Nabi Ibrahim AS siap untuk menyembelih Ismail, Allah melihat kesabaran atas keduanya lalu menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar, berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Berikut merupakan syarat-syarat berkurban. Yang pertama adalah beragama Muslim, yang kedua berkecukupan atau mampu, dan yang ketiga balik atau berakal sehat. Berikut adalah contoh pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah. Video ini diambil oleh Firda Nadia Aulia pada tanggal pelaksanaan Idul Adha 1444 Hijriyah hari Kamis, 29 Juni tahun 2023 di Musola Al-Huda Perumahan Simfoni Banguntapan, Bantul. Prosedur pembagian daging kurban yakni, bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban sunnah,
Berikut adalah syarat pembagian daging kurbannya. 1/3 daging bagi orang yang berkurban. 1/3 daging untuk sedekah pada seseorang yang kurang mampu berkurban. 1/3 daging untuk hadiah bagi siapapun yang dia inginkan. Utamaan atau hikmah dari berkurban bagi Muslim. Bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat berkurban tersebut dan melakukan kurban, mereka akan mendapatkan banyak keutamaan, yakni dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, memperoleh amal kebaikan yang berlimpah, C. Ikut menyiarkan agama Islam, D. Menjalankan aksi sosial dan kemanusiaan, E. Bersyukur terhadap nikmat rezeki yang Allah SWT berikan. Sekian.